Jin di Indonesia seleranya agak rendah sedikit. Kambing, kerbau. Oh, di Mesir tak laku. Dikasih kerbau, tak lepel. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasin. Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu, rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Nah, inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula diginikan. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Nah, ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan nganggur. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia, kalau anak di sudut sana ya, mumayyiz bisa. Yang amrod ini, amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus, bulu janggutnya masih halus. Nah, ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir halus. Pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak. Karena itu nanti na'udzubillah, kita letakkan dia di samping kita, dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak itu sebelah. Bapak itu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak. Bapak itu silap isi palanya. Masalah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sedikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi Pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya soal nengok anak kecil. Balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal. Ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah. Na'udzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra, masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir. Apa hubungan kita dengan Palestina? Yang pertama, tadi waktu sholat kita mengucapkan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Nabi Ibrahim hijrah dari Babel ke Palestina.
Babel itu sekarang Irak. Dari Babilonia ke Palestina. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kalian bawa bendera Palestina? Apa hubungan kalian? Karena kami menyebut nama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, dari Irak ke Palestina. Yang kedua, apakah orang percaya kepada Nabi Musa? Ibu percaya kepada Nabi Musa? Nabi Musa dikejar Fir'aun, menyeberang Laut Merah dari Mesir menuju Palestina. Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa. Bapak percaya Nabi Isa? Dalam Al-Quran ada 2 surat khusus tentang Nabi Isa. Yang pertama, surat itu nama ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam. Yang kedua, nama datuk Nabi Isa, namanya surat kadang-kadang tak nyambung memang. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam punya emak namanya Hannah. Maryam punya ayah namanya Imran. Nama surat datuk Nabi Isa namanya surat Ali. Tadi tak tahu. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Isa lahir di Palestina. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Nabi Muhammad ke Palestina? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Di mana Masjidil Aqsa? Di mana Masjidil Aqsa? Bisa dijelaskan hubungan kita dengan Palestina? Tolong ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Allahu Akbar. Dalam sholat kita pakai fikih, fikihnya mazhab. Dalam puasa kita pakai fikih, fikihnya mazhab. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Di manakah Imam Syafi'i lahir? Apa pula Palestina? Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Palestina, bumi yang diberkahi, bumi para nabi, panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita dari Curug akan sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Sholat di Masjid Nabawi, amin. Sholat di Masjidil Haram, amin. Ya Allah, sebelum kami mati, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa ya Allah. Di saat hujan lebat, makbul berdoa. Di saat orang banyak berkumpul, mustajab berdoa. Di saat Maulidur Rasul, Allah mengabulkan doa. Pada malam yang berkah ini, kami meminta kepada Engkau ya Allah, sebelum kami mati, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Nampaknya yang menulis ini laki-laki, tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana itu Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu, Adinda.
Maukah engkau kutunjukkan suatu amal kalau kau laksanakan